Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Laya dengan NPM 2103052. Di sini saya akan membahas tentang penerapan dan manfaat teknologi informasi dalam bidang manajemen industri. Definisi teknologi informasi. Menurut para ahli yaitu Martin, pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan untuk menyangkut teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Menurut William dan Sauget, pengertian teknologi informasi yaitu teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Menurut Lukas, pengertian teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Definisi teknik industri. Teknik industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi, terus menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Di sini juga ada jenis-jenis industri beserta contohnya. Berdasarkan jenisnya secara umum, industri ekstraktif, industri ini tergolong dalam perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitar secara langsung, contohnya yaitu industri pertanian, industri perkebunan, dan industri peternakan. Ada industri non-ekstraktif. Industri ini adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari selain alam. Contohnya yaitu industri pemerintahan kapas atau industri kayu lapis. Di sini juga ada industri fasilitatif. Industri fasilitatif yaitu merupakan sebuah kegiatan industri yang pada dasarnya menjual layanan dan ini diberikan untuk keperluan orang banyak. Contohnya yaitu industri perbankan, industri perdagangan, atau negara. Di sini juga ada penerapan dalam teknologi industri. Di bidang industri komputer telah digunakan penerapan, yaitu seperti mesin CNC, seperti dan masih banyak yang lainnya. Di sini pertama yang menggunakan robot yang diatur dengan komputer dalam prosesnya. Produksi rancangan sebuah produk bahan yaitu ada beberapa teknologi yang sangat canggih yang disebut dengan vending machine. Vending machine yaitu sebuah mesin seperti ATM atau seperti kulkas kaca yang berfungsi untuk menjual makanan atau minuman ringan secara otomatis tanpa adanya kasir. Di sini juga ada penerapan sistem informasi dalam teknik industri. Untuk mencegah munculnya kesalahpahaman informasi untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah dan maka ada beberapa tipe atau kelas yang akan digunakan di antaranya. Ada Transition Processing System atau TPS merupakan dasar dari sistem informasi yang menyediakan dukungan terhadap transaksi bisnis atau bisa disebut juga dengan level operasional. Di sini juga ada manajemen informasi sistem. Sistem ini untuk mengamankan laporan dan akses langsung ke data transaksi hotel yang sekarang atau di masa lampau. Ada Executive Information System, dimulai dari program dasar yang dilakukan pada komputer karangan utama. Tujuannya yaitu untuk memaketkan data perusahaan serta menyediakan data statistik terkait riset pasar untuk membuat keputusan yang paling tepat. Di sini juga ada Decision Support System untuk menyediakan dukungan atau masalah-masalah yang belum tentu kepastiannya. Misalnya, apakah konsekuensi dari pengurangan karyawan hotel sebanyak 10 orang? Sistem ini biasanya digunakan untuk manajer tingkat menengah dan atas. Ada Group Decision
support system untuk memperluas konsep DSS dengan menggunakan alat komunikasi khusus seperti presentasi dengan menggunakan slide atau video conference untuk kelompok manajer. Di sini juga ada keberhasilan penggunaan komputer bidang industri. Sistem komputer itu adalah bagian yang sangat terpenting dari semua aspek dari industri makanan atau industri minuman. Di sini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dan negatifnya yaitu dapat menghemat atau efisiensi dalam melakukan operasional produksi di dunia industri. Yang kedua ada mengurangi potensi kesalahan manusia atau human error yang sering diakibatkan karena kelalaian, kurang fokus, dan kurangnya ketelitian. Ada juga untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan memanfaatkan sistem alarm atau sistem penyemprot air otomatis di gudang atau pabrik. Yang terakhir, untuk menghemat biaya untuk membayar tenaga kerja. Dampak negatifnya yaitu mengurangi kesempatan kerja dengan adanya teknologi mesin atau robot. Tentunya hal ini dapat mengancam kesempatan kerja bagi manusia. Terus ada biaya pembelian atau instalasi dan perawatan terbilang cukup mahal atau pemborosan daya energi baik energi listrik maupun bahan bakar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.